Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan. Bersiap. Pada mimpi memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya cek dulu kehadiran. Akil Fadur Rahman, Bintang Daswa, Alif, Richard. Pilih masa depanmu di warna mimpi. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta kalian mengeluarkan peralatan dan perlengkapan untuk kita belajar hari ini. Silakan dikeluarkan. Bersama. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gerbang logika dasar ya. Jadi gerbang logika dasar itu ada berapa? 7. Ada 7 ya. Oke, ada 7 gerbang logika dasar. Nah, kemudian dari gerbang logika dasar tersebut yang sudah kalian pelajari, ada yang kira-kira masih ingin ditanyakan nggak atau yang kurang paham? Saya Pak, Ya, ini. ini Pak, saya ingin bertanya, apakah gerbang logika ini itu hanya bisa 2 input atau lebih Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah gerbang logika N itu hanya 2 input saja atau bisa lebih? Sebelum saya jawab, ada yang bisa menanggapi dulu atau menjawab pertanyaan Hilmi? Saya Pak. Oke, Akil. Setahu saya Pak, 6 logika dasar lain itu and or pokoknya 6 itu selain not itu bisa Ya. lebih dari 2 input. Contohnya n ya, kan n itu prinsipnya kalau misalnya semua inputnya bernilai 1 maka hasilnya kan 1. Nah jadi jika misalnya ada salah satu input, misalnya dari 100 input ada 1 input saja yang 0, maka keluarannya bakal 0. Jadi bisa, ya kan Pak? Terkait dengan pertanyaan Hilmi dan dijawab oleh Akil itu sudah tepat ya. Jadi untuk yang saya terangkan kemarin memang dari simbol ya kan, dari contoh rangkaian memang kebanyakan 2 input, tetapi bukan berarti itu Banyak orang yang mengerti. baik. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum aljabar boolean. Oke. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menggunakan hukum aljabar boolean untuk penyederhanaan persamaan fungsi. Yang kedua, siswa dapat membuktikan persamaan fungsi dari hasil penyederhanaan dengan tabel kebenaran. Sepanjang waktu percayalah kita. Nah, coba kalian lihat gambar rangkaian di depan. Oke. Nah, di sini ada 2 gambar rangkaian. Dari 2 gambar tersebut, ada nggak yang bisa menyebutkan perbedaan dari 2 gambar rangkaian tersebut? Oke, Alif, silakan. Menurut saya Pak, gambar yang di atas ini rangkaian fungsinya lebih rumit Pak dibanding gambar yang di bawah. Oke. Lebih rumitnya gimana? Yang di atas ini Pak banyak menggunakan gerbang logika Pak dibanding gambar yang di bawah hanya menggunakan satu gerbang logika ya. Hanya menggunakan 1 gerbang logika ya. Oke. Nah, dari hasil pengamatan kalian yang membuat tabel kebenaran dari 2 gambar tersebut, bagaimana hasilnya setelah dibuat tabel kebenaran? Apakah sama atau tidak? Ada yang bisa jawab? Noval? Sama Pak. Sama ya? Oke. Kemudian apakah rangkaian pada gambar 1 dapat disederhanakan menjadi gambar 2? Kira-kira bisa nggak?
Bisa ya. Karena apa? Karena tabel kebenarannya sama gitu ya. Nah, kemudian jika bisa, bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai hukum aljabar boolean. Oke. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu hukum aljabar boolean? Oke, silakan Nova. Hukum aljabar boolean adalah hukum yang digunakan untuk mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Oke, tepat sekali ya. Jadi hukum aljabar boolean ini adalah hukum yang dapat digunakan untuk Menjadi sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. aljabar boolean. Bisa dipahami? Oke. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Apakah semua rangkaian gerbang logika itu bisa disederhanakan Pak? Apakah semua rangkaian logika itu bisa Disederhanakan. Oke, sebelum saya jawab, ada yang ingin jawab dulu nggak pertanyaan dari Richard? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya itu sih tergantung dari permasalahan si gerbang logikanya itu. Kalau misalnya dia masih bisa disederhanakan pakai perumusan aljabar booleannya, ya udah disederhanain aja sampai dia benar-benar nggak bisa disederhanain lagi. Atau kalau misalnya kita ketemu soal permasalahan yang nggak bisa sama sekali diselesain pakai perumusan aljabar boolean, berarti itu udah yang paling sederhana. Oke. Ya, bagus sekali jawabannya Henry. Jadi Richard, untuk rangkaian logika itu memang tidak semuanya bisa disederhanakan. Ya, tergantung dari Jangan lupa bahagia bersama. Baik, jadi sekarang kalian silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok pertemuan yang lalu. Ada 3 kelompok ya. Jadi kalian ada 11 orang, berarti ada satu kelompok yang cuma 3 orang. Oke, silakan dibentuk kelompoknya, disatukan mejanya. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk. Oke. Untuk saling Baik, melengkapi. kemudian saya akan membagikan LKPD dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Soft copy-nya silakan kalian cek di grup ya, sudah saya bagikan link LKPD-nya. Kemudian untuk hard copy-nya ini. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kami. Silakan berdiskusi. Ini Pak, hukum aljabar boolean ada 12. Contohnya ini hukum involusi. Oh iya, ini hukum involusi ini apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya tahu aku ya, kemarin aku soalnya dicari-cari. Ini kan petik di sini kan artinya not kan. Nah, kalau misalnya kita not 2 kali kan hasilnya bakal sama dengan hasil awalnya, dengan input awal. Misalnya kita masukkan input 0. 0 jika dinotkan hasilnya akan berapa? 1 kan. Nah, kalau misalnya 1 dinotkan lagi hasilnya bakal 0. 0 itu input awal kan? Iya. Nah, makanya dia disebut hukum involusi. Jadi apa aja yang dinotkan 2 kali hasilnya bakal kembali ke input awalnya. Itu. Coba, coba buat diprotes lah biar lebih yakin. Oh ya boleh. Boleh. Gue bikin tabelnya, Pak. Ini rumusnya gampang aja sih sebenarnya ini. Tapi ya gimana? Banyak rumusnya. Mau tanya nggak? Jujur-jujuran nih Han, ini hukum identitas gimana sih? Sebelum paham. Identitas. Bisa dijelasin nggak? Identitas. Oh, identitas. Itu di sini kan ada A, ada OR, ada 0, ada A lagi.
Itu maksudnya A diorkan dengan 0, hasilnya A. Jadi input awal diorkan dengan 0, hasilnya 1 diorkan dengan 0. Oh, sama ya. Gimana kamu? Tiga? Ada yang sulit? Ditanyakan? Saya Pak bingung sama yang ini Pak. Ya, hukum De Morgan Pak. Hukum De Morgan. Ya, apa? Ini kan dikurung nih Pak. A diorkan dengan B dikurung. Terus ada tanda not, ada tanda kutip itu. Itu kenapa tiba-tiba jadi A not ya di N kan sama B not. Padahal tadi kan OR Pak. Ini untuk hukum De Morgan ini, di mana di sini kan A diorkan dengan B, kemudian dinotkan. Berarti not itu punya semua. Artinya di A tambah B atau A or B itu dipayungi oleh not semua. Nah, itu ketika dia disederhanakan hasilnya menjadi, atau ketika notnya diputus, Ada makna yang akan terungkap. baik, waktu kalian sudah habis untuk mengerjakan job sheet yang ada di LKPD. Setelah ini silakan kalian susun laporan. Kemudian setelah itu saya minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa kalian pahami? Oke. Oke, ini tugasnya kan udah siap. Laporan tinggal kita buat. Nah, tadi kan disuruh satu orang Presentasi buat sama buat presentasi. laporan. Iya. Nah, yang mau maju ke depan siapa nih? Kau aja nih. Aja belum tahu, belum paham kali aku lah ya. Aku. Lah. Kok dari tadi bikin cuma protes doang? Aku cuma bikin tabel kebenaran tapi. Kau gimana? Udah, aku aja Gil. Ya udahlah. Saranin gua aja. Ya udahlah, terserah kalian lah. Aku lah. Boleh. Yaudah, jadi kami bertiga nih. Saya Ketua dan Mahmud dari kelompok 1, saya sebagai perwakilannya. Di sini saya akan membawakan hasil kerja kami yang sudah kami buat. Jadi langsung saja saya mulai ke ininya. Jadi permasalahan awalnya NC plus A not NB plus A NB not. Demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Apakah hasilnya ini sudah sesuai dengan kaidah hukum aljabar boolean atau masih ada kesalahan? Saya Pak. Oke, silakan. Ya. Menurut saya di A-not tambah A-nya 1, tapi akil di situ buatnya apa tuh 0. Padahal di hukum yang kita lihat sini, hukum komplement, kalau A tambah A-not itu 1, jadinya C N1 tambah A-not NB. Terus di bawah lagi jadinya dia C N1 itu C tambah A-not B. Oke, baik. Terima kasih atas sanggahannya. Dan memang yang dikatakan oleh atau diutarakan oleh kelompok 3 itu benar ya. Jadi kesalahannya ada di Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan. Kita sudah melaksanakan presentasi dari materi kita hari ini, hukum aljabar boolean, dan kalian sudah menyelesaikan tugas ataupun job sheet yang ada pada LKPD masing-masing. Jadi saya minta setelah ini tolong dikumpulkan LKPD-nya, dan sebelum kita akhiri saya minta dari kalian untuk menyimpulkan hasil kita hari ini. Saya Pak. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan
mendapat beberapa banyak hal. Di antaranya di sini saya mendapat ada 12 hukum aljabar boolean, yaitu hukum identitas, hukum idem konteks. bersama percayalah kita menyatukan Oke, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian Hilmi. Jadi untuk materi hari ini yaitu hukum aljabar boolean, intinya sekali lagi untuk penyederhanaan rangkaian logika ya. Yang sebenarnya juga bukan hanya di warna mimpimu, sahabat jangan lupa. Oke ya, jadi cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta kalian kerjakan tugas-tugas dan soal-soal yang ada pada LKPD. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan masuk ke materi mendesain rangkaian kontrol dengan komponen elektronika. Ya, jadi silakan kalian cari literaturnya untuk mendesain rangkaian kontrol dengan komponen elektronika. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Bersiap. Doa